warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anakku masih berjumpa dengan ibu guru, meskipun hanya melalui online ya, belum tatap muka, tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah, anak-anak mempersiapkan dulu buku sasebinya, dibuka halaman 38 sampai 48. Dan dibuka buku pendamping tematiknya, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Orang yang diwawancarai disebut narasumber. Jadi ketika kalian melihat televisi, ada pewawancara sedang bertanya, kemudian dijawab oleh narasumber, maka kegiatan tanya jawab tersebut disebut wawancara. Nah, tujuannya apa? Untuk memperoleh informasi dari narasumber. Kemudian, Bu Guru juga akan menyampaikan kata tanya. Nah, ini adalah jenis-jenis kata tanya yang biasanya digunakan oleh pewawancara untuk bertanya kepada narasumber. Yang pertama adalah apa. Apa di sini digunakan untuk menanyakan benda. Siapa untuk menanyakan orang. Mengapa untuk menanyakan alasan. Nah, biasanya jika kata tanyanya mengapa, pasti jawabannya ada kata karena menanyakan suatu alasan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara. Kemudian yang kelima, kapan untuk menanyakan waktu. Yang keenam, di mana untuk menanyakan tempat. Dan yang ketujuh adalah berapa untuk menanyakan jumlah. Nah, itu ya jenis kata tanya yang digunakan pewawancara untuk menggali informasi dari narasumber. Yang berikutnya adalah langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum wawancara. Yang pertama, sebelum wawancara, menentukan tema atau topik. Temanya apa? Misalnya kita tentukan tema kesehatan, tema perekonomian, tema lingkungan. Nah, kita tentukan dulu temanya. Kemudian setelah itu, kita tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Jadi orang yang akan diwawancarai. Ingat, ketika kita menentukan narasumber, maka harus disesuaikan dengan tema. Jika kita tadi sudah menentukan temanya kesehatan, maka narasumbernya misalnya seorang dokter, seorang apoteker, seorang perawat, gitu ya. Jika kita menentukan temanya tentang perekonomian, maka kita tentukan narasumbernya seorang pedagang, seorang pengrajin, seorang wira swasta, dan sebagainya. Jadi narasumber harus sesuai dengan tema yang kita tentukan. Kemudian yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan sesuai dengan tema atau topik. Jadi, pertanyaan yang kita ajukan nanti juga harus disesuaikan dengan tema atau topik, ya. Kemudian pertanyaannya harus singkat jelas, ya. Tidak boleh pertanyaan itu panjang lebar, berbelit-belit di luar tema. Itu tidak boleh. Jadi pertanyaannya harus fokus pada tema, harus sesuai dengan tema.
Nah, supaya kita tidak keluar jalur, maka harus dibuat dulu daftar pertanyaannya. Oh, nanti saya akan ketemu dengan narasumber, bertanya 1 tentang apa, 2 apa, 3 apa, dan sebagainya. Jadi sudah membuat daftar pertanyaan dulu sebelum bertemu dengan narasumber. Kemudian yang keempat, menyiapkan alat wawancara. Nah, alat wawancara apa yang disiapkan? Seperti buku tulis, alat tulis, perekam, atau juga bisa ditambah kamera juga boleh. Jadi, untuk apa alat wawancara ini disiapkan? Untuk mencatat informasi penting atau merekam informasi penting yang diperoleh dari narasumber. Itu ya. Jadi ada 4 hal atau 4 langkah yang disiapkan sebelum wawancara. Udah jelas ya, Nak ya? Nah, sekarang kita lanjutkan langkah yang selanjutnya, yaitu tahapan saat melakukan wawancara. Nah, saat melakukan wawancara dengan narasumber, maka apa yang kita lakukan? 1. Pewawancara mengucapkan salam pembuka dulu dan memperkenalkan diri. Ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan wawancara kepada narasumber. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Yang keempat, mencatat informasi penting yang disampaikan narasumber. Kemudian yang terakhir, akhiri kegiatan wawancara dengan kesan baik dan mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah tahapan-tahapan saat kita bertemu atau melakukan wawancara dengan narasumber. Ya, tentunya kita ketika berwawancara, maka kita harus sopan, ya, harus sopan, ramah, ya itu ya. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan akhir wawancara. Setelah selesai melakukan wawancara, kita pulang, kemudian kita membuat laporan hasil wawancara. Nah, bagian-bagian laporan hasil wawancara, yang pertama latar belakang, 2 maksud dan tujuan, 3 topik wawancara, 4 waktu dan tempat kegiatan, yang kelima laporan hasil wawancara, dan yang keenam kesimpulan. Di sini latar belakang tadi apa yang melatar belakangi kalian itu wawancara apa? Misalnya mendapat tugas dari Bapak Ibu guru, tuh ya. Kemudian yang kedua maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh informasi tentang apa? Topiknya tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. Kemudian waktu dan tempat sesuai ketika kalian wawancara, yaitu hari, tanggal, jam berapa. Kemudian laporan hasil wawancara ini diisi isi dari wawancara. Isinya tadi rangkumannya informasi pentingnya tentang apa. Nah, setelah itu disimpulkan. Kesimpulannya wawancara tadi apa? Itu ya, Nak. Itu adalah laporan hasil wawancara. Kemudian yang selanjutnya, untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan memberikan contoh tentang teks wawancara. Nih ya, di sini ada Aisyah, ada Bu Fatimah. Bertanya jawab. 2 orang ini bertanya jawab. Nah, tujuannya untuk memperoleh informasi. Nah, Aisyah, setelah nama orang ada tanda titik 2. Nah, untuk mengapit percakapan ada tanda petik. Itu penulisan IYD yang benar, ya. Aisyah, coba kita baca dulu isi dari teks wawancara ini. Assalamualaikum Bu Fatimah. Kemudian Bu Fatimah menjawab, Waalaikumsalam Nak. Aisyah, saya ingin bertanya tentang cara menjadi pedagang yang sukses Bu. Silahkan Nak. Sejak kapan Ibu menjadi seorang pedagang tanaman hias? Sejak tahun 2007 Nak.
Apa saja jenis tanaman hias yang Ibu jual? Berbagai macam bunga seperti mawar, melati, anggrek, dan lain-lain. Bagaimana cara Ibu merawat tanaman tersebut? Tanaman disiram dan dipupuk sehingga dijual tetap segar dan subur. Di mana Ibu menjual tanaman itu? Ibu menjual di pasar dan melalui media online. Bagaimana cara Ibu menjadi pedagang yang sukses? Pantang menyerah, kerja keras, inovatif, kreatif. Terima kasih Ibu atas informasinya. Sama-sama nak. Wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak. Nah, ini adalah contoh teks wawancara. Nah, dari teks wawancara ini, siapa yang menjadi pewawancaranya? Siapa yang menjadi pewawancaranya? Iya, yang menjadi pewawancaranya Aisyah. Kemudian siapa yang menjadi narasumber? Narasumber tadi orang yang diwawancarai. Siapa? Iya, yang menjadi narasumbernya adalah Bu Fatimah. Itu ya. Nah, ketika ditanya apa tema atau topiknya, temanya adalah perekonomian, ya. Tuh. Kemudian ingat, selalu diawali dengan kata tanya, ya. Diawali dengan kata tanya ketika akan bertanya penulisan yang benarnya. Itu ya. Jadi tadi teks wawancaranya sudah lengkap. Ada salam pembuka, ada menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian baru bertanya. Ya. Nah, setelah bertanya, ada ucapan terima kasih, kemudian ada salam penutupnya. Jadi ketika suatu saat kalian diminta Bu Guru membuat teks wawancara, sudah jelas ya nak ya untuk penulisan teks wawancara, bagian-bagiannya harus lengkap. Kemudian untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan memberikan latihan soal. Ya. Nah, kalian buka buku pendamping tematik kalian, yaitu penilaian akhir subtema 1, halaman 27 sampai 28 yang A dan B saja. Ya, 27A 1 sampai 5 ditulis kodenya saja di buku tulis. Kemudian 28B 1 sampai 5 isian ya, ditulis jawabannya saja di buku tulis. Nah, kemudian jawaban itu difoto, kemudian nanti dikirim ke alamat Google Form yang akan Bu Guru lampirkan ya. Nanti kalian tinggal klik alamat tersebut. Nah, demikian yang Bu Guru sampaikan untuk materi wawancara hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Pesan dari Ibu Guru, tetap semangat ya. Tetap semangat untuk belajar, berdoa kepada Allah. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Demikian dari Ibu Guru, ada kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.